Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ummahati fillah rahimani Allahu wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji milik Allah tabaraka wa taala atas nikmatnya, karunia-Nya dan rahmat-Nya. Kalau bukan karena rahmat Allah, tentu kita tidak akan mungkin bisa hadir di majelis ini. Kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita semua tidak akan mendapatkan nikmat ini. Maka dari itulah menjadi perhatian penting kita pada sore ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dengan menghadiri dan dengan berkesempatan kita semua menghadiri majelis ilmu. Seperti ummahat ketahui, qaddarallah wa masyafa'al. Sebelumnya beberapa pertemuan kita tidak bisa hadir karena banyak hal ya yang saya harus hadapi, dan itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Qaddarallah wa masyafa'al. Dan alhamdulillah atas doa ummahat, Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir yang terbaik bagi hambanya. Dan wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, kata Allah. Allah itu lebih tahu daripada kita. Tugas kita hanya berusaha. Sisanya hasil yang akan menentukan bukanlah diri kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari ujian kehidupan juga dalam menuntut ilmu. Tugas kita hanya berusaha untuk belajar, menimba ilmu, mengikuti proses yang ada. Urusan hasil yang akan kita capai, yang akan kita dapatkan, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Apakah pemahaman kita bisa mencapai 100% dalam menuntut ilmu ataukah tidak? Gimana proses yang harus kita hadapi dan kita fokuskan, bukan kepada hasil. Karena hasil akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketenangan akan hadir di dalam hati kita. Dan hasil akan berbanding lurus dari proses yang kita jalani. Niat dan usaha yang teguh dan niat yang tulus akan menghasilkan hasil jerih payah yang berbanding lurus. Inna 'idhamal bala ma'idhamil jaza. Sesungguhnya besarnya ujian akan berbanding lurus dengan besarnya pahala. Seberat apapun cobaan dalam menuntut ilmu, kita wajib untuk menghadapinya. Karena kita lebih takut kebodohan daripada proses pembelajaran itu sendiri.
sehingga kita bisa berjuang kembali pada sore ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natikina biha. Namun sebelum kita mulai, ini dikembalikan kepada ummahat ya. Ada hak ummahat yang mungkin kita harus sampaikan, di mana pada pertemuan yang lalu, pekan keempat, kita harusnya belajar tentang mutola'ah fi ulumil Quran. Bagaimana kita menelaah ayat-ayat Al-Quran di kelas F ya. Biqaddarullah tidak bisa hadir. Nah ini kembali kepada ummahat, apakah ummahat mau melanjutkan kitab ini Durusul Lughah ya karena masuk pekan pertama, atau mau membahas agar tidak ketinggalan dengan kelas yang lain tentang mutola'ah fi ulumil Quran. Bagaimana kita menelaah ayat Al-Quran. Ya, bagaimana Ibu Juria? Saya ini aja setuju aja Ustadz untuk menelaah Oh Al-Quran. iya, menelaah Al-Quran ya. Baik, Ya, baik. Ustadz. Ya, bagaimana dengan ummahat yang lain ya? Setuju Ustadz. Setuju ya? Jadi kita mencoba untuk melanjutkan ya yang harusnya pertemuan yang lalu kita bahas pertemuan ini terlebih dahulu, bagaimana kita bisa mengimplementasikan ilmu bahasa Arab kita ke dalam Al-Quran atau menelaah ilmu ya bahasa Arab kita dalam memahami Al-Quranul Karim. Muwafiq insyaAllah bisa disepakati ummahat? Ya, Ya. Ustaz. Jadi kalau ditanya muwafiq ya, muwafiq itu artinya sepakat. Maka jawabannya muwafiq insyaAllah. Muwafiq. Muwafiq insyaAllah. Alhamdulillah. Ya, kalau begitu ana hapus di sini. Hari ini kita bahas ya mutola'ah fi ulumul Quran di surat apa terakhir ummahat? Al-Qari'ah bukan. Al-Qari'ah? Dewi. Kelas? Kelas Ustaz. Al-Adiyat? Belum. Iya. Berarti kita masuk ke dalam suratul Adiyat. Ya, suratul Adiyat. Silakan dipersiapkan mushaf Al-Qur'annya. Ya. Buku catatannya dan mushaf Al-Qur'annya. Ya. Di sini ada 11 ayat menerangkan surah Al-Adiyat. Dan diharapkan kepada ummahat untuk bisa menyalakan mic-nya yang aktif dalam rangka membaca ya qiraatul Quran dari ayat yang pertama sampai dengan ayat terakhir dimulai dari ta'awudz ya. Silakan kepada ummahat untuk bisa menyalakan. Di sini ada Ummu Afzam, Ibu Ludia, dan Ibu Sumidah ya. Bagi yang menyimak ya, tidak mengapa, tidak perlu dinyalakan mic-nya. Baik, langsung saja pada ummahat sekalian, falyatafaddalna mashkurah, dipersilakan untuk membaca surah Al-Adiyat. Wahid, isnan, salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati wal-'adiyati qadha Inna
kana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid Wa wa innahu innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ya, syukran jazilan wa barakallahu fikunna kepada ummahat yang telah membacakan suratul Adiyah. Ya, judulnya Al-Adiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda bagi ummahat yang membacanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kalau kita melihat dari judulnya Al-Adiyah, artinya apa Al-Adiyah ummahat? Kuda perang yang berlari kencang. Kuda perang yang berlari kencang. Kuda perang yang berlari kencang. Ya. Itu terjemahannya secara terjemahan mushaf ya. Ya. Tapi kalau kita melihat aslinya Al-Adiyat itu bukan kuda sebenarnya. Ya. Kalau kuda kan kita semua tahu ya, kuda itu bahasa Arabnya hisanun. Nah, ada lagi khailun. Ya. Tapi di sini al-adiyat itu diartikan adalah kuda perang yang berlari kencang. Maka kalau kita mengacu kepada kata al-adiyah diambil dari kata al-adiyatu. Al-adiyatu. Kata kerjanya adalah ada ya'du. Ya. Ada ya'du. Artinya berlari kencang. Ya, ada ya'du itu artinya adalah berlari kencang. Nah, al-adiyah itu bentuknya adalah subjek. Kalau subjek berarti pelakunya yang berlari kencang. Siapa pelakunya yang berlari kencang? Dalam hal ini adalah al-hisan. Kuda. Ya. Karena ini menceritakan tentang kuda. Ada makna yang tersirat di dalam kata al-adiyah. Ya. Bisa juga diartikan al-adiyah itu selain kuda. Bisa juga. Ya. Misalkan keledai. Bisa juga. Karena bentuknya adalah tersirat di situ. Nah, adapun asal kata al-adiyah itu adalah berlari kencang. Ya. Kuda apa sih yang berlari kencang selain kuda pacu? Ya, kuda perang. Memangnya menceritakan tentang kuda perang yang berlari kencang? Ya. 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 Menceritakan tentang kuda perang yang berlari kencang. Ya. Dan menceritakan tentang pendetailan dari kisah ya peperangan. Mengambil ibrah dari kisah peperangan. Ya. Disitulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nama surat dengan nama Al-Adiyah. Kita lihat di ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'adiyati dhabaha." Ya, dhabaha. Artinya apa, Ummahat? Demi kuda perang yang Demi berlari kuda kencang. perang yang berlari kencang ternak ini. Iya. Ya. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Ya. Terengah-engah. Ya. Karena kecenderungan orang berlari, bukan hanya orang ya, makhluk hidup lah. Ya, yang berlari itu pasti terengah-engah.
Ya. Maka kalau kita melihat kata wal adiyat itu wa di situ adalah al-qasam. Nah, ini penambahan aja ya. Pengayaan materi. Namanya waw ya, wawun al-qasam ya. Wawun al-qasam. Atau kita pakai alif lam ya. Al-wawu ya. Al-wawu al-qasam. Yang artinya qasam di sini artinya sumpah. Banyak tuh ayat-ayat Al-Qur'an kan. Wal fajri wasyamsi wal asri wal adiyat. Nah, demi kuda pacu yang berlari kencang, dobha diambil dari kata bobaha. Ya, diambil dari kata apa, Mahat? Dobha. Bobaha, yadbahu. Bobaha, yadbahu. Ya, yadbahu. Ya. Artinya apa? Terengah-engah. Ya. Nafas yang terengah-engah itulah yang namanya babahayat bahu. Ya. Kayak misalkan dobah tuh. Ya. Ada dobah tuh artinya adalah aku terengah-engah. Ya. Ya. Artinya terengah-engah. Apa terengah-engah ya? Bahasa kitanya apa? Ngos-ngosan. Mas-masan. Ya. Karena saking kencangnya Mahat. Saking kencangnya. Dan kuda itu adalah kendaraan tercepat ya. Kalau Mahat cari di zaman dahulu ada gak kendaraan tercepat? Selain kuda. Nggak ada. Unta. Wah, unta apalagi gemulai larinya. Ya kan? Ya. Keledai nggak bisa lari kencang karena keledai itu untuk ngangkut barang. Sapi apalagi, sapi bukan ini, bukan untuk pelari. Ya, kendaraan pelari kencang itu adalah kuda. Kita bicara kendaraannya zaman dahulu. Dan sekarang kan sudah diabadikan. Semua kendaraan, baik itu roda 4, roda 2, ya, ataupun roda 6, ya, truk, itu semuanya pakai satuan kuda, Umahat. Tenaga kuda. Pernah dengar gak kata tenaga kuda? Iya sih. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya horsepower, ya. Ini motornya berapa tenaga kuda, mobilnya berapa tenaga kuda. Nggak ada berapa tenaga gajah, nggak ada. Tenaga unta nggak ada. Pasti identiknya dengan kecepatan. Kuda itu identik dengan kecepatan. Ya. Nah, disitulah ya ada hikmah di balik itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dan memperhatikan kuda pacu perang yang terengah-engah. Ada apa ini? Allah Ta'ala melanjutkan di ayat yang kedua. Falmuriyati qadha. Artinya apa, Mak? Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Ya. Ya. Diambil dari kata muriyatun. Ya. Muriyatun. Muriyatun. Nah, nanti Ummahat akan belajar tuh di buku Durusul Lughah di bab berikutnya namanya jamak muannas salim. Kalau kita kan baru belajar jamak muzakkar dengan jamak taksir. Ya, ada lagi jamak muannas salim. Nah, seperti ini al-adiyat ini kan sebenarnya jamak muannas salim. Jenis jamak. Ya, muriyat juga jenis jamak muannas salim. Dari kata muriyatun. Kata kerjanya adalah dari kata
waro, ya, waroya, ya. Kalau kita melihat di dalam konteks ini ya, kata kerja, ya, dari yang namanya al-muriyat, ya, adalah dari kata waroya, waroya. Kita tulis ya di sini, waroya atau waro, ya, waro, ya. Dari nanti umat belajar tentang fi'il madhi, waro, ya, yari, waro, yari. Nah, ya, ya, waro, yari. Atau dari kata waro, yuwari. Karena kata kerja itu bukan cuma satu, Mahat. Di bab yang lain itu berbeda lagi. Artinya ada sedikit penambahan. Nah, muriyat itu diambil dari kata wara yari. Ya. Artinya adalah menyulut api. Ya, memercik. Ya. Nah, kalau kita lihat di ayat yang kedua ini, bahwasanya kuda tersebut memercikan. Memercikan apa? Bunga api. Ya. Memercikan bunga api dalam kurung dengan pukulan kuku kakinya kalau di terjemahan. Ya. Tapi kalau di dalam secara bahasa, ya, diambil dari kata kodaha. Ya, kodaha. Kodaha itu diambil dari kata kodaha. Yakdahu. Ya. Kodaha yakdahu. Artinya adalah memukul batu ataupun mengeluarkan api. Ya, mengeluarkan api. Nah, itulah yang menjelaskan bahwa ada kuda pacu yang mengeluarkan percikan api saking panasnya. Pernah mendengar kuda yang bukan kuda ya, tapi diilustrasikannya seperti kuda dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi itu naik apa, Umahat? Buruk. Buruk. Ya, buruk itu nggak ada yang tahu ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi diilustrasikan, diyakini oleh sebagian ulama ya, karena di zaman itu kendaraan tercepat adalah kuda, ya diyakini adanya buruk itu seperti kuda yang memiliki ajnihah, yaitu janahaini, dua sayap. Ya, ya. Meskipun tidak ada dalil yang menerangkan seperti apa ya bentuknya. Ya. Nah, ini qadaha, saking cepatnya itu memercikan bunga api. Ya. Lalu di ayat yang berikutnya, fal mughirati subha. Apa artinya, Ummahat? Dan kuda yang Dan menyerang kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Ya. Kuda yang dimana kuda tersebut menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Ya. Kalau kita melihat di sini ada kata mughirat. Diambil dari kata mughiratun. Mughiratun. Ya. Mughiratun. Ya. Artinya adalah menyerang mendadak.
menyerang, mendadak. mendadak. Ya, secara mendadak. Ya. Akar katanya dari apa? Ya. Kalau kita mengacu, dari mana Ummahat? Akar katanya. Al-Mughirah. Al-Mughirah. Kalau tadi kan Muriyat ada tuh, ya. Kalau Mughirah, dari mana akar katanya? Dari kata kerja. Nah, lihat kata kerjanya, ya, dari kata aghara yughiru. Aghara yughiru. Bagaimana kita bisa mencari tahu kata kerjanya? Pertama dalam ilmu sorof. Nanti Umat akan belajar ya tentang ilmu sorof. Ilmu yang mempelajari kata kerja. Macam-macam kata kerja. Nah, aghara yugiru itu adalah igharah. Ya. Mughirah, menyerang. Secara faja'atan, mendadak. Ini adalah taktik ya. Strategi atau siasat dalam berperang. Ya, subha. Mana subha? Waktu Pagi. pagi, subuh. Subuh itu kan bahasa Arab, Ummahat. Iya. Ya, subuh dulu, subuh. Nah, subuh itu subuhun. Oh ya, artinya adalah sobahun. Pernah mendengar kata sobah? Sobahul khair. Selamat pagi. Sobahun nur. Selamat pagi juga. Ya. Sobah. Ya, yaitu subha. Waktu subuh. Matahari terbit. Wah, itu mulai perang. Ya. Dan itu bagian dari apa? Siasat dan juga bagian dari adab berperang. Ya. Ya, zaman Nabi itu sudah diatur adab perang, Ummahat. Ketemu wanita nggak boleh dibunuh. Lansia ataupun anak-anak itu yang nggak boleh dibunuh tuh, Ummahat. Harus ditahan, menjadi tawanan. Ya, tidak membunuh secara membabi buta. Ya, utusan juga nggak boleh dibunuh. Haram hukumnya. Ya, ada aturannya dalam peperangan. Kalau sekarang kan enggak ya. Anak kecil aja dibunuh ya di Palestina. Ya, di Gaza. Ya, anak-anak yang tak berdosa, lansia yang sudah tidak mampu untuk berperang itu dibunuh juga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu bagian dari kejahatan perang dalam agama Islam tuh. Ini nggak bisa langsung bunuh orang tuh nggak bisa dalam perang. Ya, kita mau berperang ya diharamkan untuk membunuh anak kecil ya, kecuali kalau mereka itu ya membunuh kita, beda lagi gitu ya. Kita membela diri ya dan lain sebagainya. Nah, lalu Allah katakan di ayat yang keempat, fa'atharna bihi naqa'ah. Apa artinya, Ummahat? Sehingga menerbangkan debu. Iya. Kalau kita melihat di sini, fa'atharna. Asarna, mungkin pernah mendengar kata asar. Asara. Kata kerjanya asar. Asar para sahabat. Ya. Asar para sahabat. Nah, ya, asar itu artinya adalah jejak. Nah, bisa diartikan debu karena ya pergerakan seseorang bisa dilihat dari debunya, jejaknya kan. Ya, dari jejaknya. Ya. Diambil dari kata asara. Asara. Ya. Artinya apa? Menerbang. Wah. Debu. Ya. Artinya debu. Ya. Naqa'a. Dari kata naqa'a. Naqa'a. Naqa'a itu artinya adalah berterbangan. Berterbangan.
Ya, bahwasanya kuda-kuda itu menghembuskan debu dengan langkah mereka hingga debu berterbangan tinggi menutupi segala-galanya. Ya, karena kan lokasinya yang dibahas ini adalah di Timur Tengah ya, Dengan pasir. tengah di padang pasir yang berterbangan. Ya, ini mengilustrasikan peperangan kuda perang yang digunakan. Fawasatna bihi jam'a. Ya. Artinya apa, Umahat? Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Nah, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Dari kata fawasatna, kata kerja dari kata wasato. Ya, karena kita kebetulan belum belajar fiil ya, Ana baru ingat. Jadi baru wasato aja, ya ada fiil mudhari'nya wasato yasitu. Seperti tadi dobahayat bahu, kodahayak dahu. Ternyata Ana baru ingat kelas F itu kan belum bahas tentang tasrif ya. Jadi kita batasi sampai wasato aja. Wasato itu artinya adalah pertengahan. Kata kerja tuh. Ya. Kalau di sekolah SMP bahasa Arab mutawassitun. Ya, madrasah mutawassitoh. Kita sudah pernah belajar tuh. Ya. Iya. Mutawassitoh itu pertengahan, maksudnya SMP. Ya, menengah. Pertama. Ya. Fawasatana, mereka merangsek ke tengah. Tengah jam'a secara ya berjamaah, ke tengah-tengah kumpulan musuh secara berjamaah. Ya. Dan kumpulan-kumpulan musuh ini ya adalah orang-orang musyrikin ya. Ya. Itu cara yang paling ampuh ya. Bukan dari kiri ataupun dari pojok kanan atau pojok kiri, tapi dari tengah langsung merangsek ke dalam. Itu cara strategi perang di zaman Nabi SAW. Akan tetapi poinnya bukan cuma itu adalah bagian dari ilustrasi tentang keilmuan seseorang ketika berperang. Sangat disayangkan kalau Al-Adiyat ini hanya membahas kuda pacu perang saja, tapi tanpa memahami makna yang mendalam. Mengambil pelajaran dari kuda pacu tersebut, kuda perang tersebut, di ayat 6 inilah pelajarannya baru muncul nih Umahat. Innal insana li rabbihi lakanud. Artinya apa Umahat? Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Naam. Ya. Ada maknanya, ada ibrahnya, pelajaran dapat diambil. Sudah dikasih cara mengetahui untuk berperang pakai kuda, ya lalu pakai siasat, ya begitu cepatnya kuda itu ciptaan Allah untuk bisa berperang, untuk menaklukkan musuh. Itu kan nikmat, bagian dari nikmat Umahat. Ya, bagian dari nikmat. Tapi ternyata innal insana, sesungguhnya manusia, li rabbihi kepada Rabbnya, lakanud. Ya, pasti. Kalau kita bicara, pasti. Ya, kalau diterjemahkan kan sungguh manusia itu sangat ingkar. Tidak bersyukur kepada Tuhannya. Tapi kalau secara bahasa, sesungguhnya manusia kepada Rabbnya sangat-sangat ingkar. Ya, ada lakanut. Lakanut itu aslinya adalah kanudun. Dari kata kanudun. Kenapa ada kata lam, ada lakanut, ada tambahan lam. Lam di situ bentuknya adalah penegasan. Penekanan. Ya. Bahwasanya manusia itu sangat-sangat kikir terhadap hak Allah. Karena kata kanut itu asal usulnya ya bukan ingkar Umahat. Ya. Bukan ingkar. Tapi kanud itu asal usulnya adalah debu. Ya. Bagaimana mengartikan kok
ingkar jadi debu ya. Hmm. Kok bisa demikian? Karena kita tahu ya, yang tadinya berguna, awal mulanya sebelum jadi debu jadi apa? Ya. Kita bicara debu ya. Awalnya ya bukan debu. Debu itu aslinya dari mana? Ada yang tahu nggak? Kotoran, Ah, asap, Tanah. iya. debu, Dari tanah, ada yang dari tanah, ada yang dari pasir, ya sih. kan? Hmm. Bermanfaat nggak? Ya tadinya bermanfaat Ustaz. Aduhnya bermanfaat. Ya. Lalu di mata Allah ini adalah tanah nih. Tapi di mata manusia itu adalah Debu. debu. Dikasih hati mintanya apa? Jantung. Mintanya jantung. Ya Allah. Nggak ada rasa syukurnya. Makanya ini pepatah Arab bahwasanya kanut itu adalah debu. Nggak ada dahulu ya kacang lupa dengan kulitnya. Ya, yang tadi bermanfaat pasir, tanah, ya, lalu menjadi debu. Ya, yang menurut kita nggak berarti. Ya, nggak ada gunanya. Ya, padahal Allah kasih tanah, kita anggap itu debu. Allah kasih itu ya pasir bisa digunakan, dimanfaatkan untuk membangun rumah. Kan harus ada pasirnya. Tanah itu bisa digunakan untuk tanah liat, ya, membuat guci dan lain sebagainya. Artinya ada manfaatnya di situ. Ini kita bicara secara budaya Arab ya. Ya, orang menganggap kita ini seperti debu. Padahal kita ini berharga. Nah, itu maksudnya di dalam pepatah Arab. Ya, makalah kanud ya, sungguh ingkar manusia ini, nggak ada rasa syukurnya dikasih nikmat sama Allah, menang dalam peperangan itu kan nikmatnya luar biasa Umar. Ya, menang dalam peperangan tuh nikmatnya luar biasa, dapat gonima, dapat harta, ya dan lain sebagainya. Itu kan atas izin Allah dia bisa menang melalui wasilah-wasilah lain. Ya, ilmu tentang peperangan itu semua atas izin Allah kan dia dapatkan. Tapi ternyata ya itu tadi, manusia itu ingkar. Lalu di ayat berikutnya wa innahu ala dzalika lasyahid. Apa artinya Umar? Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Ya, subhanallah. Ya. Dia tahu bahwa dirinya sendiri ingkar. Beda ya dengan orang yang nggak tahu. Kayak anak kecil ya, mohon maaf ya. Terkadang usia-usia SD, TK, SD ya dikasih makanan enak, tapi dia lirik dengan makanan yang lain. Ya, kok aku cuma dikasih ini? Itu kan sebenarnya dia sendiri nggak tahu kalau dirinya sedang kufur nikmat. Iya. Tapi kalau ini dia sadar, maka dosanya itu berkali-kali lipat. Ya. Dan sesungguhnya dia manusia itu ya menyaksikan, mengakui syahida. Syahid itu syahida saksi. Ya. Sebagai saksi dia ingkar, mengakui keingkarannya. Ya. Maka dari itulah itu adalah tabiat ya manusia. Kalau kita bicara tabiat, bisa nggak tidak dihilangi? Tidak bisa, tapi hanya bisa diminimalisir. Mengurangi agar kita tidak kufur nikmat adalah mengingat-ingat nikmat. Kalau hati itu terasa sempit, ingatlah nikmat Allah. Ya, jangan ingatnya nikmat Allah yang diberikan orang lain kepada orang lain. Ya, kita kan bisa kufur nikmat biasanya karena ada orang lain yang dapat nikmat yang lebih hebat daripada diri kita.
Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Artinya apa, Umar? Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar Dan berlebihan. sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Naam. Nomor 8 inilah yang banyak manusia binasa. Banyak suatu kaum binasa dari peperangan karena ini ternyata Umar. Dan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya kembali kepada manusia, lihubbi dari kata ahabba yuhibbu. Cinta. Ahabba, suka cinta. Ya. Suka ataupun cinta. Kepada khair, kebaikan. Khair di sini adalah khair fid dunya, kebaikan dunia. Sekarang Anda bertanya kepada Umar, apa sih kebaikan dunia yang kita anggap baik kalau bukan yang namanya al-mal, harta? Ya. Iya, harta benda. Harta benda itu kan, waduh, orang bisa gelap mata, Umar. Ya, bisa, mohon maaf, bertengkar antara saudara kandung. Ya. Cuma gara-gara harta warisan. Cuma gara-gara sebuah harta perbendaharaan. Subhanallah. Bagaimana kita mengambil pelajaran dari kisah perang Uhud, Umar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji para sahabat. Di atas bukit ada para pemanah melihat bahwa orang-orang musyrik sudah kabur berlarian. Maka otomatis para pemanah yang di atas turun ke bawah karena melihat gonimah. Wah, hartanya banyak tuh di bawah. Yang di bawah, ya, yang bawa pedang, yang bawa tombak, sudah dapat gonimah. Masa kita enggak yang di atas? Otomatis turun, padahal Nabi menyuruh untuk tetap pada posisi, ya, di Gunung Uhud. Itu namanya cobaan. Cobaan terbesar itu harta, Umar. Bukan ada yang bilang cobaan terbesar itu jabatan, Ustaz. Belum tentu. Orang bisa menjabat karena ada apanya, Umar. Karena ada hartanya. Ya. Ya. Orang bisa mendapatkan jabatan ya karena ada hartanya. Ya. Cobaan terbesar itu harta. Fitnatul mal. Ya. Nah, ini jadi perhatian buat kita. Di ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Artinya apa, Umar? Maka tidakkah dia mengetahui apabila yang di dalam kubur dikeluarkan. La haula wala quwata illa billah. Maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur dikeluarkan. Ini peringatan ya. Ayat 9 ini tentang peringatan Allah. Ya. Kelalaian manusia itu dari ayat yang ke-6, 7, 8. Akibat ingkar dari nikmat Allah. Kufur nikmat lah bahasa kitanya. Kufur nikmat. Ya. Lalu kita lalai ya dengan cinta kepada dunia, harta. Ya, lebih memprioritaskan harta daripada jihad fisabilillah lillahi ta'ala. Maka yang terjadi, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah engkau tidak mengetahui? Ya. Ya'lam itu diambil dari kata alima. Ya'lam. Ya, ya'lamu. Apakah engkau tidak mengetahui idza apabila bu'thira diambil dari kata ba'thara. Ya. Ba'thara. Ya. Dibangkitkan. Ya, dibangkitkan. Ya, fil kubur. Dari dalam kubur. Berarti apa yang dimaksud nih di sini? Ketika bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya yang lalai untuk mengingat adanya hari akhir dan hari
kebangkitan. Ya, maksudnya hati-hati. Banyak lalai pada Allah Subhanahu wa taala, nanti dibangkitkan di alam kubur dan dipertanggungjawabkan. Kapan itu dibangkitkannya? Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua. Sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil, ya, semua makhluk mati. Ya. Lalu hancurlah bumi ini. Diganti dengan bumi yang berbeda. Disebut dengan padang mahsyar. Lalu ditiupkan sangkakala kedua, hidup lagi. Ya, dihidupkan kembali. Ya. Nah, kita disuruh ingat-ingat nih, nanti dihidupin lagi loh. Dipertanggungjawabkan loh apa yang kita lakukan selama ini. Wa hussila ma fis sudur. Apa artinya mahat? Wa hussila ma fis sudur. Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Ya. Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. La haula wala quwata illa billah. Ini kita bicara ya, manusia dulu lah, nggak usah binatang yang dihidupkan. Manusia dihidupkan, jin dihidupkan, bukan cuma jasadnya yang hidup. Ya, tapi yang tersimpan. Dari kata hassola menjadi hussila, yang tersimpan. Di mana? Di dada kita. Kenapa dada? Karena kehidupan itu berawal dari detak jantung. Dan detak jantung secara lahiriah, dada itu diartikan secara lahiriah adalah jantung yang berdetak. Itu namanya kehidupan. Dan di satu sisi secara batiniah adalah nafsun ataupun jiwa, ruh. Ya. Itu ruh itu ditiupkan juga, dilahirkan ruhnya. Maksudnya bedemikian. Jadi jasadnya tanpa ruh ya nggak ada gunanya. Tapi jasadnya dihidupkan ya secara sempurna, lalu ruhnya ditaruh lagi di jasadnya. Kan tubuh kita ini memiliki dua ya. Yang pertama adalah jasad dan yang kedua ruh. Jiwa kita dimasukin lagi. Memori-memori, amal-amal dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari kita balik sampai kita mati, sampai kita wafat ketika di dunia, itu terkoneksi kembali. Ya. Maka tidak ada satupun yang luput ya dari yang namanya kehidupan setelah kematian. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Artinya apa, Ummahat? Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Subhanallah. Inna sesungguhnya. Rabbahum. Rabb mereka. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan mereka. Yauma idzin adalah yaumun ditambahkan idzin. Artinya pada hari itu. Ya. Artinya yauma idzin itu adalah zalikal yaum. Apa artinya zalikal yaum? Pada hari itu ya. Pada hari itu. Zalikal yaum. Disingkat menjadi yauma dengan idzin. Yauma idzin. Banyak Al-Qur'an tuh menjelaskan tentang kata yauma idzin. Ya, nama lain dari kata zalikal yaum. Ya, pada hari itu la khabir. Sungguh la di sini adalah penekanan, Ummahat, penegasan. Bahwa Allah itu al-khabir. Ya. Maha teliti kalau diterjemahan. Kalau dalam bahasa Arab, khabir itu dari kata khobar. Maha pemberi kabar. Ya. Artinya Allah pasti menjelaskan semuanya, Ummahat. Tidak ada satupun
yang tidak dijelaskan Allah. Karena nanti akan ada pertanggungjawabannya. Ketika di akhirat kan akan ditanya, kenapa engkau melakukan ini? Ya saya kan nggak tahu. Nah, padahal Allah telah menjelaskan. Ya, saya kan nggak tahu. Nah, itu adalah bagian dari ciri-ciri orang kafir ummahat ketika ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, siapa Tuhanmu? Mereka akan menjawab, la la adri. Ya, itu hadis tuh. Ya, ha itu artinya nggak ngeh gitu ya. Ya, la adri, saya nggak tahu. Sami'tun nasa yaqulu syai'an. Ya, aku mendengar bahwa Tuhanku ini adalah si fulan. Tuhanku ini ya kilawakol, katanya sih si ini, katanya itu. Ya. Padahal sudah Allah berikan khobar. Sedetail itu khobarnya dalam surah Al-Adiyah. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil, ya jangan sampai kufur apa? Nikmat. Kufur nikmat. Apalagi ya, mohon maaf ya, karena berbicara objeknya ya adalah di sini banyak ummahat ya, mayoritas ya, kebanyakan perempuan bisa masuk neraka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena disebabkan ya kufur nikmat kepada suaminya. Ya, subhanallah. Ini menjadi peringatan ya buat kita semua. Karena kufur nikmat itu adalah sebuah tabiat yang kalau tidak direm, itu akan mendatangkan malapetaka. Tapi kalau direm, ya dengan keilmuan, dengan mengingat-ingat nikmat yang lain, ya nikmat-nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah nih masih bisa bernafas, nggak pakai oksigen dari rumah sakit, ya itu adalah sebuah nikmat. Nah itu menangani ya bagi kita yang sering kufur nikmat secara tidak langsung. Makanya para ulama menerangkan kalau kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, ya maka ciri-cirinya adalah kita melihat ya nikmat orang lain yang tidak ada ya pada dirinya dan ada pada diri kita. Ya, melihat kelebihan diri kita bukan kelebihan orang lain. Ya. Maka idhab ilal mustashfa. Kalau mau pandai bersyukur datang ke rumah sakit kata para ulama. Ya. Mungkin kita lagi kena PHK misalkan. Datangnya ke rumah sakit. Alhamdulillah baru kena PHK tuh lihat di rumah sakit ada yang diamputasi kakinya. Ada yang sakit ya sakit penyakit berbahaya, cancer gitu ya. Nah, ya. Jadi pelipur lara bagi kita yang sedang kena musibah, ternyata ada lagi musibah yang lebih berat dibandingkan diri kita. Jangan menganggap ya, kok musibah saya semakin berat ya, lebih berat daripada orang lain. Nah, ini mindset ini nih yang menjatuhkan kita. Kufur nikmat. Ya. Seperti itu. Sampai akhirnya para ulama menerangkan kalau sudah tidak bisa hati itu untuk pandai bersyukur, datang ke rumah sakit, maka yang terakhir adalah ilal makbarah, datang ke kuburan. Ya. Karena pemutus kelezatan yang paling mujarab ya, paling manjur untuk kita pandai bersyukur adalah kematian. Ya. Tuh lihat hartanya banyak tetap aja meninggal. Tidak membawa hartanya yang menumpuk-numpuk, tidak membawa jabatannya, ya maka kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ya, hal min soalin ada yang ditanyakan Ummahat, silakan. Hal min soal. Soal. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan ya, insya Allah sudah jelas ya
pada pembahasan kita kali ini. Bagaimana Allah berikan ilmu, lalu kita harus pandai bersyukur dari ilmu yang sudah Allah berikan. Ya, termasuk kita dalam menuntut ilmu. Ya, sedikit banyaknya. Kebanyakan anak nggak paham, Ustaz, tapi sedikitnya masih paham kan? Alhamdulillah. Maka pandai-pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan pembahasan kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang namanya as-sakinah, ketenangan dalam menuntut ilmu. Al-barakah, keberkahan dalam menuntut ilmu. Sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadza ma aqul lakum. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan sore ini. Ya, kita akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.